Pada dasarnya, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena karya sastra dapat memberikan kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran-kebenaran hidup, walaupun dilukiskan dalam bentuk fiksi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat, yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair, dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, dan imajinatif. Kali ini, media Bara1 TV akan mewawancarai salah seorang penggiat sastra puisi di Sumatera Utara, yaitu Bung Kamal Nasution, khususnya tentang pembacaan puisi selama 12 jam yang baru-baru ini dilakukannya. Dengan penampilannya yang sederhana namun percaya diri, Bung Kamal terus berproses agar sastra puisi tetap tumbuh dan berkembang. Hal itu dia tularkan juga kepada kedua putrinya, Rahmi dan Intan, yang terus mengukir prestasi di bidang puisi seperti jejak sang ayah. Bung Kamal sangat bersemangat manakala yang menjadi topik pembicaraan adalah puisi dan seputar sastra. Media Bara1 TV berharap wawancara singkat dengan Bung Kamal dapat menjadi inspirasi dan motivasi diri untuk bangkit meraih prestasi di bidang sastra. Berlari-lari di antara bukit lembah, mencari ibunya yang mati terbunuh di tanah Lapon Sorotan. Akulah Jodesko, si anak sengsara, aktor dunia tak bertanah air, sedang berlayar ke laut matahari, tapi tak seorang pun tahu. Angin tak berdikiro lagi, karena bisik telah senyap, potong ayatmu. Hitam dan anyir, udara mengering, terkapar jasad kehilangan martabat. Akibat mau tak mau mengunyah pedang, makanan pisau bersedia dibuang, lengkap. Kemarin ada kegiatan pembacaan puisi selama 12 jam. Iya. Dilaksanakan tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 29 Oktober 2022 itu bertepatan dengan hari ulang tahun yang kelima POSAT, Forum Sastrawan Deli Serdang, di mana gagasan 12 jam itu lahir dan tumbuh daripada bincang-bincang antara Mas Sugeng Satyadharma, Ayahanda Sulaiman Sambas, dan saya sendiri, Bung Kamal Nasution, berbincang-bincang bagaimana di hari 5 tahun POSAT ini ada sebuah gebrakan gitu. Akhirnya dapatlah mufakat yang pertama, mengiring gaman, lukisan dari, saya memanggilnya akrab dengan Pak D, M. Yatim Mustafa, seorang pelukis Sumatera Utara yang saat ini memang sudah internasional lah, kan gitu, dan sudah beberapa kali ikut dalam pagelaran, baik pun galeri dan lelang. Internasional. Iya. Nah, semangat daripada kawan-kawan Forum Sastrawan Deli Serdang itulah saya angkat untuk membuat sebuah gebrakan di dunia, katakanlah sastra, yang memiliki beberapa anak. Teater juga sastra, kan gitu, termasuk puisi. Nah, saya ambil di puisinya gitu. Saya mencoba 12 jam, alhamdulillah berkat dukungan dari kawan-kawan, baik kalangan seniman maupun kalangan dari kawan-kawan di luar seni, ya, cukup apresiasi ke saya gitu. Terlebih-lebih juga Bung Ades yang jauh-jauh cukup support, nanya perkembangan saya, gimana stamina Bung Kamal. Saya angkat tangan juga kepada Bung Ades ini, yang selalu mengkontribusi semangat gitu. Ya, alhamdulillah semangat-semangat itulah yang membuat saya itu kuat untuk berdiri mencapai di 12 jam pas subuh lah selesainya acara tersebut gitu. Tujuannya hanya untuk menguji kemampuan sebagai seorang deklamator, mampu nggak dia berbuat untuk hal-hal yang baik
apalagi di atas panggung tanpa audiens yang kita bilanglah gemaripah ya, dengan panggung yang besar, dengan katakan dengan kemasan-kemasan yang kita tengok seperti di media televisi gitu kan, yang ada lighting, sound yang cukup gemaripah. Saya pikir ternyata dia seperti itu gitu. Ternyata seorang deklamator tuh harus bisa menghidupkan bagaimana naskah puisi yang ditulis dan dibaca itu harus sampai kepada pendengar atau penonton yang mendengarkan pembacaan tersebut. Tapi pada prinsipnya bagi saya itu berbuat. Kenapa? Dengan berbuat orang tahu kita sudah melakukan sesuatu. Masalah hasil nanti. Yang pasti berbuat baik itu pasti hasilnya baik. Meskipun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, berangkat daripada keluarga, mungkin di luar pengetahuan saya, orang mengatakan satu keluarga baca puisi gitu kan. Ya alhamdulillah, kalau memang apresiasi seperti itu. Berangkat dari tidak adanya pemaksaan kepada seorang anak. Dan anak itu pun tahunya ketika saya muncul di TVRI nasional yang digarap sinetron itu oleh abangda kita Yondi Tanto. Lantas dia pada sore tayangan sore itu dia lihat, dia panggil ayah uminya, Umi, ayah kok di TV gitu. Nah dari situlah berangkatnya uminya menerangkan bahwasanya ayah kau orang seniman gitu kan. Nah kita nggak tahu benak seorang anak. Keesokan hari dia nuntut, ajari Vira, panggilan akrabnya Vira, namanya Rahmi Afira LK, yang saat ini salah seorang mahasiswi di Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara. Udah semester 7. Dari situlah berangkat. Saya tanya motivasi kamu untuk baca puisi apa? Saya bilang, dia bercerita kepengen juga memberikan yang terbaik kepada orang karena senyum juga ibadah. Nah, berangkat dari kata-kata memberikan senyum sama orang ibadah itulah energi saya masuk. Dan saya tertantang untuk melatih dasar-dasar baik olah vokal, olah tubuh. Kebetulan saya juga seorang teater. Dari mulai era 89 sampai 98 saya tekunin dan sampai saat ini gitu. Nah, jadi saya ajari basic-basic teater dulu, vokalnya. Nah, akhirnya tanpa disangka ada sebuah panggung di komunitas kata-kata yang membuat agenda bulanan itu yang diasuh oleh Bang Porman Wisan Manalu dan Teja Purnama, yang gitu. Jadi kami memberi ruang untuk duet baca puisi. Maaf, sebelum saya nggak menyadari gitu. Setelah turun dari panggung, usai membaca, saya sadar loh. Berarti ini anugerah gitu. Kenapa? Kalau ditanyakan Bung Ades ketika trofi, piagam, saya udah nggak punya lagi gitu. Karena ratusan trofi dan piagam di 2002, saya ada dilema yang tidak mengenakan ke diri saya pribadi. Akhirnya saya bakar, punah, dan saya kepengen itu hancur. Di 2002 itu hancur, jangan ada lagi kata-kata seni gitu. Nah, berangkat kepada tadi yang di era 2010 ketika tayangan di TV itu tadi, itulah bangkit kembali saya berkesenian. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan menjejaki sejarah ke Posat, saya ketemu dengan Rangkuti M. Yunus. Nah ya, Yunus Rangkuti, akrabnya Yunus panggilannya, yang menggiring saya ke Forum Sastrawan Deli Serdang. Sampai saat ini saya tengok di Forum Sastrawan Deli Serdang ini, nah ini legend semua saya pikir kan gitu. Nah, sebelumnya saya bikin puisi itu tidak pernah ke media cetak gitu kan ya. Dan dukungan dari seorang ayah kita ini yang sudah legend, Ayah Sulaiman Sambas dan Mas Sugeng Hati Dharma. Ada juga almarhum Ayahanda Kaharayon, almarhum Ustadz Malubi dan almarhum Pak Miara Rahab. Mereka yang support saya. Nulislah kau. Nah gitu, nulis. Kurang percaya diri. Akhirnya ke Mas Sugeng Hati Dharma saya juga sering berkomunikasi, saling mengunjungi beliau, dan dia katakan ada kata-kata yang dikutip dari salah seorang sastrawan, menulislah engkau. Karena dengan menulis, orang yakin kau ada pada masa lalu. Itulah yang membuat saya akhirnya mulai belajar menulis gitu.
Nah, kalau kembali lagi kepada 12 jam tadi itu, artinya saya mau menguji kemampuan saya dulu. Bisa nggak dengan 12 jam itu stamina sampai di mana, keluhannya gimana, gitu-gitu kan. Akhirnya berkat dukungan dari kawan-kawan dan keluarga besar Forum Sastrawan Deli Serdang, alhamdulillah sampai pada titiknya. Di negeri para pendendam, engkau menyapa burung-burung rindu di dahan maut. Karya S. Satya Dharma. Di negeri para pendendam, engkau menyapa burung-burung rindu di dahan, menggiring matahari ke bilik penjara hingga langit di timur memerah sadar. Darah pun berceceran di jalan-jalan tanpa arti. Di negeri para pendendam, angin kematian lindap dari balik gorden jendela. Serombongan lelaki perkasa menibak batas, memberondong luka ke semesta raya. Lalu anak-anak negeri terkapar di bumi tak bermahkota, memandang mengkuyu dalam aniaya. Air mata sejarah tumpah di daun-daun peradaban, menetes satu-satu, hening tanpa suara. Menyapa burung-burung rindu di dahan maut. Aku memunguti ajal dari pintu ke pintu. Tuhanku, kalau rindu dapat menjadikan laut, saudaraku. Karya Rusli A. Malam. Kalau rindu dapat menjadikan laut, saudaraku, maka akan kuselam mutiara Teluk Kualam, lalu kita layakkan bahtera ke negeri Cina, jauh ke utara, berniaga dengan mereka. Kalau rindu dapat dijadikan laut, saudaraku, maka akan kukibarkan bendera di atas perahu mimpi kita yang akan mengirimkan isyarat. Selamat tinggal kepada kota yang angkuh dan hutan-hutan yang gundul, tanah tumpah darah yang kian mandul. Kemudian, bagai Columbus yang sesat di negeri sendiri, kita rancangkan pengembaraan ke benua matahari untuk mencari daerah yang baru, negeri yang belum tersurat dalam peta, negeri yang tanpa raja, yang tanpa dusta. Kalau rindu dapat. Demikian liputan media Barakwan TV, Ades Nasution melaporkan.